Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allah telah mendeklarasikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia dalam Al-Quran. Manusia bukan sekedar makhluk biologis, manusia juga makhluk sosial dan makhluk spiritual. Allah sudah membincang peranan manusia ini dalam kalamnya yang agung, Al-Quran. Al-Quran telah mengurai kapasitas manusia dengan 3 terminologi khusus, yaitu sebagai bashar, insan, dan an-nas. Dalam Al-Quran, kata bashar disebut sebanyak 35 kali, yang merujuk pada manusia sebagai makhluk biologis. Konsep bashar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia, seperti makan, minum, kawin, berjalan-jalan, merasa bahagia, sedih, dan yang lainnya. Aspek biologis ini diperlihatkan dalam diri Nabi Muhammad, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Ayat itu merujuk pada status Rasulullah SAW sebagai manusia yang juga merasakan kelaparan, berketurunan, dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, manusia sebagai makhluk rohani dalam terminologi al-insan. Diksi ini disebut di 65 tempat dalam Al-Quran. Kata ini disinggung untuk merujuk pada konsep manusia secara utuh, insan al-kamil. Jika ditinjau lebih mendalam, penggunaan kata al-insan mengandung 2 dimensi, dimensi tubuh dan dimensi spiritual. Kata insan ini mempertegas bahwa manusia sebagai makhluk yang layak menyandang amanah sebagai khalifah di muka bumi meskipun tetap tidak sempurna. Atribut khalifah itu dikemas dalam terminologi insan dalam Al-Quran yang merujuk pada sifat-sifat psikologis dan spiritual. Aspek spiritualitas inilah yang kemudian meninggikan derajat manusia yang membuatnya layak menjadi khalifah di bumi dan mampu memikul tugas keagamaan atau taklif dan amanah. Dengan pertimbangan spiritual itu, maka insan juga menjadi istilah yang dipilih menjadi antitesis dari sifat-sifat negatif setan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53, "Inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Artinya proses penciptaan manusia melibatkan 2 aspek sekaligus, yaitu aspek material dan non-material. Dalam bahasa lain, proses penciptaan manusia menggambarkan secara simbolis 2 karakter sekaligus, yaitu basyari dan insani. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial dirangkum dalam terminologi an-nas. Kata an-nas menjadi kata yang paling sering disebut dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 240 kali. An-nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini dapat kita lihat dalam 3 segi. Pertama, banyak ayat yang merujuk pada berbagai kelompok sosial beserta masing-masing karakteristiknya. Ayat-ayat ini lazim berbunyi
wa minan nas, dan di antara sebagian manusia. Dengan ungkapan tersebut, Al-Quran sedang mengidentifikasi masyarakat mana yang menyatakan beriman, tetapi sebetulnya tidak beriman, yang menyekutukan dan yang hanya memikirkan dunia. Kedua, dengan ungkapan aksaruhum nas, Al-Quran sedang mengatakan masyarakat sesuai dengan kualitasnya, bahwa sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah baik dari segi ilmu. Ketiga, Al-Quran menegaskan bahwa petunjuk Al-Quran bukan dimasukkan kepada manusia secara individu, melainkan juga manusia secara sosial. Sosial dalam pengertian ini melampaui identitas suku, agama, ras, dan golongan. Misalnya disinggung dalam Al-Quran surat Hud ayat 85, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasu an-nas asya'ahum wa la taqsu fil ardi mufsidin. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kata An-Nas dalam ayat tersebut mengindikasikan manusia sebagai makhluk sosial yang lekat dengan hak-haknya sebagai manusia. Tiga terminologi itu sifatnya tidak hierarkis atau berjenjang, melainkan satu kesatuan untuk membentuk manusia sebagai khalifah fil ard. Artinya manusia tidak ditakdirkan hidup untuk ibadah saja hingga melupakan kehidupan sosial, atau bersosial saja sehingga melupakan Allah. Semuanya saling bersinergi sehingga membuat manusia layak menyandang sebagai makhluk mulia yang membedakan hakikat manusia dengan hewan, yaitu potensi untuk menguatkan iman dan potensi untuk mengembangkan ilmu. Usaha untuk mengembangkan keduanya disebut amal saleh. Iman dan amal adalah ukuran yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Jika manusia sudah berhasil memadukan antara elemen rohani, materi, dan sosial, maka ia baru layak disebut sebagai manusia yang paling mulia. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.